Puluhan pelajar SMA yang berkonvoi dengan sepeda motor menyusuri Jalan Cemerlang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini meresahkan warga. Polisi yang sedang berpatroli langsung mengejar dan menangkap puluhan pelajar beserta motornya ke Mapolsek Warudoyong. Hasil pemeriksaan WhatsApp di telepon seluler, mereka berencana menyerang sekolah lain. Handphone yang ada kita ini ada indikasi untuk melakukan tawuran dengan SMK Pajajaran. Berarti akan ada penyerangan ke sana ya, Komandan? Iya, kalau dilihat dari ada WA beberapa siswa itu. Sementara itu, 3 pelajar sekolah menengah atas di Sukabumi, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Pembacokan terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibat luka yang cukup parah, ketiga korban terpaksa dirawat di rumah sakit dan dioperasi. Polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Puluhan pelajar yang berkonvoi untuk tawuran di Sukabumi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan bahas pencabutan subsidi minyak goreng curah yang berakhir hari ini. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di sebuah SPBU di Bojonegoro, Jawa Timur. Kendaraan itu terbakar usai mengisi BBM. Kobaran api dan asap membumbung tinggi membakari sebuah kendaraan minibus di sebuah SPBU di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa siang. Kejadian bermula saat kendaraan selesai mengisi bahan bakar, tiba-tiba muncul percikan api langsung membesar dan membakar mobil. Petugas baik dari pemadam kebakaran dan petugas SPBU berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap minibus agar tidak menyambar ke SPBU. Api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian. Untuk penyebab pastinya kami masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Tetapi menurut kebiasaan kalau terjadi pada mobil dalam kondisi sedang tidak ada aktivitas berkendara, itu kemungkinan besar karena ada kegagalan fungsi listrik. Akibat kebakaran ini pengendara mengalami luka bakar dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sebuah bus syarat penumpang terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Selasa siang. Diduga bus tersebut ugal-ugalan dan beradu kecepatan dengan bus lainnya. Diduga akibat ugal-ugalan dan kebut-kebutan, sebuah bus syarat penumpang terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Belasan penumpang pun menjadi korban. Meski tak ada korban jiwa, namun para penumpang terluka dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit daerah Caruban. Menurut penumpang, bus beradu kencang dengan bus lainnya. Namun bus yang naas ini oleng saat menghindari sebuah motor hingga akhirnya terguling. Akibat kecelakaan, jalur Madiun Surabaya dan sebaliknya sempat macet total selama 1 jam. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Madiun, Jawa Timur. Diduga mengantuk saat melaju kencang, sebuah mobil box yang membawa makanan ringan terjun bebas ke laut. Warga yang melintas bergotong royong membantu mengevakuasi pengemudi yang terluka. Warga dan pengendara yang melintas secara spontan membantu evakuasi pengendara mobil box yang terjun ke laut. Pengemudi yang terluka akibat benturan hebat ini langsung dibawa ke rumah sakit. Mobil box yang membawa makanan ringan untuk minimarket ini oleng dan terguling setelah menabrak pembatas jalan dan terjun ke laut. Diduga, pengemudi mengantuk di saat kendaraannya melaju kencang. Kemungkinan besar truk tersebut lepas kendali sehingga pada saat tikungan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga keluar batas, keluar lajur dan menabrak batas jalan sehingga masuk ke dalam laut. Sepanjang jalur Wadubolo, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini kerap menjadi lokasi kecelakaan. Selain banyak tikungan tajam, juga berbatasan dengan laut. Sambil menunggu evakuasi mobil box, warga terus membantu mengeluarkan sisa barang yang masih tercecer di laut.
Seorang pengendara motor tewas akibat kecelakaan di Jalan M. Nasir Cilodong, Depok, Jawa Barat. Keluarga korban yang tiba di lokasi kejadian histeris. Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan M. Nasir Cilodong, Depok, Jawa Barat. Satu pengendara tewas di lokasi akibat mengalami luka parah di bagian kepala. Keluarga korban yang tiba di lokasi langsung menangis histeris. Menurut keterangan saksi mata, korban yang datang dari arah Sukmajaya bertabrakan dengan pengendara motor dari arah sebaliknya. Korban bawa motor, Pak? Korban Boncengan? dari arah sana, Pak. Tabrakan sama motor juga tuh, Pak? Motornya dari arah sana. Jenazah korban dibawa ke RSUD Cibinong, sementara korban selamat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Masyarakat dihebohkan konvoi motor dengan membawa poster kebangkitan khilafah. Polisi bakal menyelidiki pengendara motor yang terlibat dalam konvoi tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video konvoi motor dengan membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah. Serta konvoi juga membawa bendera bertuliskan aksara Arab. Konvoi ini diduga diinisiasi oleh organisasi Khilafatul Muslimin. Mereka membagikan selebaran kepada warga yang dilewatinya. Polda Metro Jaya menyatakan akan mengusut video konvoi yang membawa poster kebangkitan khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami ya video tersebut ya, karena kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur. Ya, kami akan mencari data dulu terhadap pengendara-pengendara yang nampak di dalam video viral tersebut. Kemudian tentunya kita akan memanggil mereka, kemudian juga akan menanyakan maksud tujuan. Kemudian kita tentunya dalam hal ini akan memberikan edukasi ya terhadap mereka agar tidak menyimpang seperti ini ya. Konvoi serupa juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Konvoi ini melintas di Jalan Raya Desa Koboledan, Kecamatan Wanasari pada 29 Mei lalu, kemudian viral di media sosial. Warga setempat tidak mengetahui dari mana rombongan berasal. Kita ke informasi lainnya. Memasuki hari kelima, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau secara langsung pencarian putra sulungnya yang hilang di Sungai Are. Ridwan Kamil juga bertemu dengan seorang warga Swiss yang menyelamatkan putrinya saat berenang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau perkembangan pencarian putranya Emeril Han Mumtaz yang hilang di Sungai Are, Swiss. Dalam media sosialnya, Kang Emil berterima kasih atas dukungan masyarakat dan terus meminta doa yang terbaik buat putra sulungnya, Eril. Sementara Wali Kota Bern, Alec van Gravengriet, menyampaikan simpati langsung kepada Ridwan Kamil dan istrinya. Tak hanya bertemu Wali Kota Bern, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia juga bertemu salah satu warga Bern, Heinrich, yang turut membantu adik Eril naik ke atas daratan saat berada di Sungai Are. Sementara pihak keluarga Ridwan Kamil mengaku sudah ikhlas menerima apapun hasil dari pencarian Emeril. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama. Saat ini pencarian Eril masih berjalan intensif dengan melibatkan berbagai petugas. Informasi terakhir apa yang didapat keluarga dari Swiss, berikut cuplikan wawancara redaksi iNews bersama kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman. Memang pencarian masih dilakukan. Kemarin juga memang wali kota dari Bern berkesempatan untuk mendatangi langsung ke lokasi untuk menyampaikan simpati langsung kepada Kang Emil, juga kepada Pak Dubes kita yang ada di sana. Dan memang dalam kesempatan tersebut, alhamdulillah berkesempatan juga bertemu dengan warga lokal
Pak Hendrik yang pada saat kejadian berada di lokasi dan membantu adik dari Eril untuk naik ke atas sungai begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya perlu sedikit meluruskan ada sedikit persepsi bahwa Eril hanyut karena menyelamatkan adiknya gitu, sehingga saya perlu luruskan agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi adiknya. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah Eril memastikan keselamatan dari keluarga, termasuk mengatur formasi berenang pada saat itu. Nah, kami juga mendapatkan update juga bahwa Kang Emil juga memang memantau terus, dan pada beberapa kesempatan juga memang turun langsung dalam pencarian di Swiss. Perkembangan pencarian untuk missing person seperti itu saya belum mendapatkan update terakhir, tetapi memang kalau memang ada secara prosedur itu pasti akan disampaikan pada otoritas setempat, dan sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan ada informasi terkait upaya di sisi darat tersebut begitu. Ratusan warga Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Emeril Khan Mumtaz yang masih dalam pencarian. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan dan meminta doa yang terbaik bagi putra sulungnya. Ratusan emak-emak di Kampung Ciberih, Majalengka, Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Emeril Khan Mumtaz. Dengan membawa poster Emeril, doa bersama ini dipimpin oleh tokoh agama dan sejumlah pimpinan pesantren di Majalengka. Mereka berharap Eril segera ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Kami mendoakan secara ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa kami. Amin. Oke. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menggelar doa bersama ratusan jemaah di Depok, Jawa Barat. Masyarakat masih berharap dan optimis karena diperkirakan arus Sungai Are segera surut. Juga ada yang memberikan support untuk membantu pencarian. Ya memang, tapi ini kan bukan di Indonesia yang begitu mudah hubungan antar provinsi dan yang lainnya. Dalam media sosialnya, Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan masyarakat dan terus meminta doa yang terbaik buat putra sulungnya Eril. Kang Emil juga bertemu dengan Wali Kota Bern, Alex van Gravenrich, yang menyampaikan simpati secara langsung. Tidak hanya bertemu Wali Kota Bern, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia juga bertemu dengan salah satu warga Bern, Heinrich, yang turut membantu adik Eril naik ke daratan saat berada di Sungai Are. Saat ini pencarian Eril masih berjalan intensif dengan melibatkan berbagai petugas. Pencarian mencakup area Ellenshall sampai Wallensee. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kisah anak sekolah harus bertarung nyawa demi bisa berangkat ke sekolah ternyata masih terjadi di Indonesia. Jembatan Indiana Jones di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang rusak parah menjadi saksi pertaruhan nyawa warga yang melintasinya. Inilah potret jembatan gantung yang menghubungkan Desa Sarapeyang dan Kelurahan Rembon di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kondisinya rusak parah dan membahayakan karena di bawahnya terdapat aliran sungai yang cukup deras. Kayu jembatan telah lapuk dan terbongkar beberapa bagian. Tali jembatan sudah hampir putus serta batas pengaman di kedua sisinya terbuka. Setiap hari anak sekolah harus berjibaku melewatinya untuk bisa menempuh pendidikan. Tidak hanya anak-anak, warga lanjut usia juga harus bertaruh nyawa melintasi jembatan tersebut. Warga berharap ada perhatian pemerintah. Untuk pemerintah harus perbaiki. Karena ini dilewati ya. Kan anak sekolah juga. Anak sekolah. Iya. Ibu biasanya kalau lewat ke sini untuk apa, Bu? Pergi pasar, saya menyeberang ke sana. Untuk sementara waktu, warga terpaksa melawan takut agar bisa melintasi jembatan.